Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mewakili kelompok saya yang terdiri dari saya, Muhammad Rafi Mansyah, dan Nimas Ratma Hapsari. Kami berasal dari program studi Cybersecurity Universitas Bina Nusantara. Di sini kami akan merepresentasikan hasil dari dashboard kami yang berjudul Integrated Fluid Mapping and Pattern Recognition, Referencing Geographic Information System for Risk Assessment dengan subjudul saya adalah Implementation of Machine Learning Models for Flood Prediction, dan teman saya Nimas yaitu Integration of GIS Technology and Pattern Recognition for Flood Risk Mapping. Kami menganalisa data banjir Jakarta. Di sini kami menggunakan aplikasi ArcGIS, iDesktop, Supermap, dan Visual Studio Code untuk menganalisa data banjir yang lampau, untuk memprediksi titik-titik banjir untuk masa-masa yang akan datang. Kami mengambil data pola banjir ini dari website Jakarta 1 dan BPBD. Proyek ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan banjir yang kerap melanda di Jakarta, yang disebabkan oleh kombinasi faktor seperti curah hujan yang tinggi, drainase yang buruk, dan urbanisasi yang cepat. Manfaat dari dashboard buatan kami adalah yaitu pemetaan risiko banjir dengan menggunakan teknologi GIS untuk memetakan daerah yang rawan banjir dengan lebih akurat, serta dapat membantu untuk mengidentifikasi wilayah Jakarta yang paling rentan terhadap banjir, sehingga pihak yang berkepentingan dapat dengan mudah untuk merencanakan mitigasi yang lebih efisien. Selanjutnya ada prediksi kejadian banjir. Menggunakan mode machine learning, dashboard kami dapat membantu untuk memprediksi kemungkinan banjir masa depan, sehingga pihak yang berkepentingan dapat menentukan dan merencanakan langkah yang harus diambil untuk mencegah dan respon darurat. Selanjutnya ada visualisasi yang mudah dipahami. Dengan menggunakan peta tematik dan dashboard yang interaktif, dapat memudahkan pihak yang berkepentingan dalam memahami dan mengeksplorasi data banjir. Dashboard ini diharapkan dapat memberikan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah banjir Jakarta. Oke, next dari data-data yang dijelaskan oleh teman saya Raffi, itu mencakup dari 5 wilayah administratif. Yang pertama adalah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan. Teknik yang kami gunakan dalam menggunakan dashboard ini yaitu adalah menganalisis data yang kami lakukan. Seperti yang pertama adalah pre-processing data, di mana kami memastikan konsistensi dan keseragaman dalam format data dan mengganti nilai-nilai kosong dengan string kosong, dan memilih fitur-fitur yang relevan seperti wilayah, luas area, dan tinggi. Yang kedua adalah analisis spasial, di mana kami menggunakan teknik overlay untuk menggabungkan berbagai lapisan data guna memahami hubungan antara luas area dan kejadian dari banjir tersebut. Dan yang terakhir adalah pengenalan pola. Kami mengidentifikasi pola dan tren kejadian banjir dengan menggunakan data historis dan algoritma machine learning untuk memprediksi kemungkinan terjadinya banjir. Kami juga mengembangkan dashboard interaktif berbasis GIS ini yang memvisualisasikan hasil analisis termasuk peta interaktif, grafik persentase, daerah terdampak, dan juga hasil dari prediksi banjir tersebut. Model risiko banjir dibuat dengan divalidasi dengan data yang historis untuk meningkatkan akurasi prediksi. Dari data analisa tadi, kami juga menemukan bahwa model kami itu menunjukkan akurasi yang tinggi dalam memprediksi kejadian banjir, berkisar antara 85% hingga 90% untuk setiap wilayah administratif. Analisis ini menunjukkan distribusi jelas dari area yang rawan banjir dan memberikan wawasan-wawasan penting mengenai dampak lokal banjir. Selain itu, juga didapatkan pula 6.000 data bahwa wilayah terdampak banjir yang paling besar atau yang paling bahaya itu adalah Jakarta Timur, sebesar 44,9%, dan disusul oleh Jakarta Selatan 32,6%. Dan yang ketiga adalah Jakarta Barat 19,6%. Dashboard kami ini bersifat interaktif. Kami juga membantu untuk memudahkan pihak berkepentingan dalam membuat keputusan yang lebih baik untuk manajemen risiko banjir tersebut. Visualisasi tematik peta menunjukkan pola spasial risiko banjir di Jakarta berdasarkan prediksi modelnya. Selain itu, dengan menggunakan hasil dari prediksi bahwa terdapat kenaikan banjir
yang tidak terlalu besar dari data yang didapatkan. Tantangan yang kami hadapi selama pengerjaan yaitu yang pertama adalah sulitnya membuat peta karena tidak adanya longitude ataupun latitude. Dari masalah tersebut, kami menghadapi kesulitan dalam mengintegrasi data spasial tanpa koordinat yang jelas. Solusi yang didapatkan yaitu dengan menggunakan geocode untuk membuat longitude dan latitude, di mana kami menggunakan layanan geocode untuk menambahkan koordinat geografis pada data dan memungkinkan pembuatan peta yang lebih akurat. Fitur-fitur yang kami buat dalam dashboard kami yang pertama yaitu adalah deskripsi. Di sini kami mendeskripsikan singkat mengenai dashboard peta banjir kami. Yang kedua adalah hasil dari machine learning yang kami buat, yaitu prediksi data banjir Jakarta, di mana prediksi ini akan membantu memprediksi hasil dari kenaikan banjir Jakarta di masa depan. Yang ketiga yaitu adalah eh, yang ketiga itu adalah grafik dari perbandingan hasil prediksi data banjir yang kami dapatkan dengan prediksinya. Yang keempat itu ada dari presentase grafik yang menunjukkan daerah banjir mana yang kami dapatkan data-datanya. Lalu kami juga memasukkan peta dan juga legenda persebaran banjir Jakarta berdasarkan data yang kami dapatkan. Yang keenam yaitu adalah kami juga menampilkan jumlah total kecamatan dan kelurahan yang terkena banjir dari data yang kami dapatkan. Dan yang terakhir adalah yaitu link menuju data-data banjir yang kami dapatkan dari Jakartawan dan BPPD. Jadi kesimpulan yang didapatkan dari proyek ini adalah penelitian ini menunjukkan efektivitas penggunaan teknologi GIS dan pengenalan pola dan pemetaan dan penilaian resiko banjir di DKI Jakarta. Model prediksi yang dikembangkan mampu memberikan estimasi yang andal mengenai risiko banjir. Sangat penting juga untuk perencanaan dan mitigasi bencana. Lalu rekomendasi yang dapat kami berikan lebih lanjut yaitu menambahkan fitur analisis skenario untuk berbagai kondisi cuaca dan urbanisasi. Yang terakhir adalah kolaborasi antara data science dan proyek kemanusiaan sangat penting untuk mengatasi banjir kompleks seperti banjir. Dengan teknologi yang tepat dan analisis yang akurat, kita dapat mengurangi dampak bencana dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.